Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya akan mempresentasikan resume jurnal saya yang pertama, yang berjudul Hubungan Sejarah Ketatanegaraan dengan Pancasila. Jurnal tersebut oleh Wahyu Agus Arianto, Luhur Dimas Faiz, dan Anita Trisiana. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh penduduk Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan sejarah dan mengkaji ulang, akan dapat kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar negara atau sering disebut juga dasar falsafah. Demikian Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh administrasi negara yang sudah tercantum atau terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Dari sila ke-1 sampai ke-5, tercantum nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengenai pandangan hidup, juga tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan adanya pandangan hidup, dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup karena hasil dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah bangsa. Setiap warga negara atau masyarakat mempunyai penentu masa depan. Pandangan hidup tidak timbul dalam waktu yang singkat, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya pandangan hidup, bangsa dalam melangkah akan mudah. Sejarah konstitusional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai bagian dari deskripsi ilmu hukum. Kita akan dengan mudah mendapatkan kejelasan ketika pertama mempelajari sejarah negara. Sehingga mempelajari sejarah ketatanegaraannya adalah mutlak perlu agar tidak terjadi dinamika atau salah paham. Melalui pendekatan historis, sehingga kita tahu berbagai peristiwa dari waktu ke waktu di tanah air kita Republik Indonesia. Mengenai pandangan hidup juga tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan adanya pandangan hidup dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup karena hasil dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah bangsa. Setiap warga negara atau masyarakat mempunyai penentu masa depan. Pandangan hidup tidak timbul dalam waktu yang singkat, tetapi harus melalui proses terlebih dahulu, sehingga dengan adanya pandangan hidup, bangsa dalam melangkah akan mudah. Sedangkan dasar negara adalah fondasi utama dalam membentuk suatu negara. Ialah sumber dari segala sumber hukum. Merupakan landasan kehidupan bernegara, di mana setiap negara pasti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan negaranya. Berikut adalah pengertian dari sejarah ketatanegaraan, pedoman hidup, dan dasar negara. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Sejarah dapat memberi gagasan atau ide untuk memberi informasi dan pengalaman, serta tindakan yang harus kita ambil untuk kedepannya bisa menjadi tonggak keberhasilan dalam mengambil tindakan. Ketatanegaraan. Kata ketatanegaraan berasal dari gabungan dua kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan negara mempunyai arti yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Seperangkat prinsip dasar yang mencakup susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagai dasar peraturan suatu negara. Pedoman hidup, pedoman atau pembimbing hidup itu adalah suatu hal yang menjadi pegangan hidup, tujuannya agar hidup lebih terarah sesuai hukum dan syariat. Pedoman hidup bisa menjadi pengingat juga agar tidak salah dalam melangkah di kehidupan ini. Dasar negara. Dasar negara adalah fondasi utama dalam membentuk landasan kehidupan dalam bernegara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan sejarah ketatanegaraan dengan Pancasila
merupakan hasil evaluasi sejarah dari waktu ke waktu agar tercipta tatanan negara yang baik, karena sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia. Dengan sejarah dapat tercipta pikiran-pikiran atau ide-ide baru untuk membentuk suatu aturan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Wanda. Udah, Pak.